Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Fauzi dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital dengan nomor induk mahasiswa 14144250032. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kelebihan, kekurangan, dan mendeskripsikan sedikit tentang Museum Perumusan Teks Proklamasi yang ada di Jakarta Pusat. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, baik. Jadi untuk museumnya sendiri itu dikenakan biaya harga tiket masuk seharga 25.000 dengan metode pembayaran secara non tunai ya teman-teman. Jadi saat saya baru masuk tuh benar-benar suasana itu adem karena ada AC-nya. Lalu juga penerangannya itu cukup redup karena agar terfokuskan ya untuk teks-teksnya. Jadi saat masuk itu kita dikasih prolog daripada perumusan proklamasi ini, lalu ada teks-teks dari literatur-literatur ternama yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa perumusan maupun pengesahan teks proklamasi. Lalu ada foto-foto dokumentasi saat rapat, ada foto-foto seperti teks-teks pada zaman dahulu, lalu ada lukisan yang ada juga pada dokumentasi proklamasi, suara dan panah. Dan juga banyak sekali ya buku-buku maupun majalah-majalah di ruangan ini pada zaman itu. Jadi tersimpan rapih di rak-rak seperti ini teman-teman, display-display seperti ini. Dan di sini juga ada koran pada zaman itu, ada koran rakyat. Jadi koran-koran isinya tentang berita-berita pada zaman itu maupun perlawanan-perlawanan yang terjadi pada saat itu. Dan juga di sini banyak sekali karya-karya lukisan yang pada zaman itu tuh tercipta. Ini lumayan bagus ya, ini salah satu kelebihannya. Jadi seperti Android gitu. Jadi kita bisa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dan ada penjelasannya juga. Ini juga layar sentuh teman-teman. Ini salah satu kelebihan di museum ini. Lalu di sini seperti biasa ada cerita-cerita tentang proklamasi, dan di sini juga ada ruangan untuk kita membuat karya kita sendiri, gambar-gambar yang kita inginkan untuk nantinya dipajang di museum ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengeluarkan aspirasi kita melalui gambar yang ada di Android display ini. Ini adalah salah satu gambar-gambar daripada pengunjung. Jadi sangat terbuka lah, inklusif, sangat inklusif museum ini tuh untuk karya-karya. Jadi ini karya dari pengunjung, nantinya dimasukkan ke mesin dan di scan, dia akan ada di Android device ini. Ini sangat maju ya. Dan ini juga banyak sekali koran-koran, koran rakyat, berita rakyat itu banyak sekali teman-teman di sini. Jadi benar-benar museum ini tuh banyak sekali kelebihannya. Di sini juga di ruangan yang lain ada naskah proklamasi asli yang dipajang besar. Jadi benar-benar tulisannya itu mirip banget teman-teman. Dan nuansa ruangannya itu benar-benar sesuai dengan waktu di mana replika ini itu terjadi. Di sini juga banyak karya-karya teman-teman, poster-poster karya, bahkan sampai kamar mandinya pun desainnya mengikuti pada zaman itu. Ini adalah gambaran di dalam rumah Laksamana Maeda ya teman-teman. Tangganya juga tua seperti zaman pada saat itu. Di sini juga ada replika radio teman-teman pada saat itu. Ada foto tokoh, dan juga ada foto Soekarno pada saat membacakan proklamasi.
Ini bagian luarnya di balkon ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya kelebihannya. Benar-benar museum ini tuh memiliki nyawa tersendiri dalam menggambarkan suasana rumah pada saat tahun tersebut. Dan banyak sekali juga baju-baju ini dipakai oleh pahlawan kita pada zaman itu. Replikanya, atribut-atribut yang digunakan. Dan juga plusnya adalah tiap atribut itu dideskripsikan itu punya siapa, itu digunakan saat apa. Benar-benar informatif yang ada di museum ini. Bahkan sampai perhiasan pun direplika untuk mengenang para pahlawan. Topi-topi dan lain sebagainya. Bahkan kamar mandi, cermin itu juga dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan aslinya. Sini ada bendera replika asli jahitan Ibu Fatmawati. Ini ada kamar mandi, ada keris peninggalan. Dan ini adalah suasana ruang tamunya yang mana banyak sekali bangku-bangku ya yang sangat menggambarkan bahwasanya rakyat kita sejak dulu memang suka bermusyawarah, suka berkumpul, suka berdiskusi. Ini juga ada para pahlawan kita yang merumuskan daripada teks-teks yang kita kenal sebagai teks proklamasi. Jadi museum itu benar-benar informatif dan menggambarkan suasana tahun tersebut, tahun terjadinya peristiwa proklamasi, teman-teman. Lalu kekurangannya, di sini saya akan membahas kekurangan daripada museum itu tuh sebenarnya cuma satu, teman-teman. Jadi di bagian replika rumah Laksamana Maeda ini ada beberapa tombol-tombol untuk menjelaskan suasana dari tiap ruangan. Di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang. Nah, kekurangan dari museum ini tuh hanya itu, teman-teman. Kenapa itu masuk sebagai kekurangan? Karena saat saya kesana kemarin sudah tidak berfungsi lagi. Jadi saat saya pencet bahasa Indonesia, Inggris maupun Jepang, suaranya tidak keluar. Jadi tidak ada suara yang menjelaskan suasana ruangan tersebut. Contohnya di sini nih, teman-teman. Di sini kan ada poster, lalu harusnya bisa dijelaskan di tombol sebelah kanan poster tersebut. Ini adalah dokumentasi pertemuan dengan Laksamana Maeda, dan ini adalah Android monitor untuk penjelasan ruangan. Nah, ini yang saya bilang tadi, tombol bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Sayangnya ini masuk sebagai kekurangan menurut saya karena sudah tidak berfungsi lagi. Saya menggunakan bahasa Indonesia pun tidak ada suaranya, bahasa Inggris tidak ada suaranya, dan bahasa Jepang juga tidak ada suaranya, teman-teman. Jadi menurut saya hanya ini ya kekurangannya. So far untuk yang lainnya itu benar-benar bagus. Replika itu sangat menggambarkan tahunnya, lalu juga sangat informatif ya. Jadi kayak tahunnya, digunakan untuk apa, saat apa, dan punya siapa. Itu benar-benar diinformasikan secara baik. Bahkan tangga yang sangat bagus ini. Dan bahkan ada replika daripada Sayuti Melik yang sedang mengetik teks proklamasi, itu sangat mirip, teman-teman.
Jadi benar-benar kelebihannya tuh banyak banget museum ini. Jadi kalian yang ingin mempelajari sejarah, banyak mempelajari sejarah tuh sangat worth it. 25.000 untuk masuk ke museum ini. Hanya minusnya itu ini, tombol ini tidak bisa digunakan. Bisa digunakan cuman tidak ada suaranya. Seperti itu teman-teman. Bahkan ada radio juga pada masa itu. Jadi kita bisa ngerasain vibes radio pada masa itu teman-teman. Ya baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman tentang review museum perumusan teks proklamasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya, dan mohon maaf apabila kualitas videonya kurang bagus. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Alif Muhammad Fauzi dari Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital dengan NIM 141442532 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.